mereka-mereka yang sebenarnya punya ketertarikan di dunia sosial harus masuk ke IPA, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi di sini kita bakal bahas tentang gimana sih muncul perbedaan yang cukup signifikan antara jurusan IPA dan IPS. Jadi berdasarkan riset yang udah aku baca, kalau IPA kita belajar di science, kalau IPS kita belajar dengan hal-hal yang berbau dengan sosial. Di situ aja cuman perbedaannya. Lainnya kita sama-sama anak yang memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan, untuk mencari ilmu, seperti itu. Namun, realitanya IPA dan IPS ini cukup memiliki perbedaan yang signifikan yang didasarkan oleh manusianya sendiri, di mana muncul stereotip. Apa sih stereotip itu? Jadi, menurut Wikipedia, stereotip adalah penilaian seseorang yang hanya berdasarkan persepsi tertentu di mana kelompok masyarakat tersebut dikategorikan. Atau stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang sederhana dan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Tapi kalau sederhananya, stereotip ini adalah pelabelan yang diberikan terhadap suatu kelompok masyarakat di mana pelabelan ini tidak didasarkan oleh fakta-fakta tertentu atau riset yang berkepanjangan, tapi hanya diambil spontan oleh kelompok masyarakat lain untuk menandai atau melabeli suatu kelompok masyarakat. Gitu. Jadi hanya berdasarkan persepsi yang secara spontan. Nah, dengan adanya stereotip ini, jika kita berbicara tentang dunia pendidikan di Indonesia, memang terjadi hal ganjil di mana jurusan IPA dinilai lebih unggul daripada IPS atau IPS memiliki satu level lebih rendah dibandingkan jurusan IPA. Dan pemikiran ini tidak hanya ada di kalangan kita aja, tapi dari dulu pun pemikiran ini sudah tertanam di masyarakat. Dan miskonsepsi ini merupakan miskonsepsi yang udah berubah menjadi stigma dalam masyarakat secara tidak tertulis, turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Stigma apalagi sih sebenarnya? Jadi stereotip sendiri itu ada dua arah, ke arah positif maupun negatif, dimana stereotip yang berkembang di masyarakat tentang jurusan IPS ini lebih ke arah negatif, dan ini melahirkan stigma sosial. Nah, stigma sosial sendiri adalah pandangan orang yang menilai diri kita negatif, hal yang kita pikirkan negatif, sampai apa yang kita lakukan itu semuanya negatif. So, jangan heran kalau pemikiran atau stereotip semacam ini sudah cukup tertanam di pemikiran kita sebagai anak SMA maupun orang tua dan guru tertentu. Jadi ini hal yang cukup wajar terjadi di Indonesia saat ini. Next, kita bakal bahas tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang jurusan IPS. Mitos yang pertama, yaitu jurusan IPA lebih bergengsi daripada jurusan IPS. Rasanya pemahaman ini sudah cukup melekat di masyarakat dari generasi ke generasi, di mana anak IPA dianggap lebih oke daripada IPS. Sehingga mereka yang nilai akademisnya oke dituntut untuk masuk ke jurusan IPA, padahal mereka memiliki ketertarikan di dunia yang berbau dengan sosial. Sebaliknya, mereka-mereka yang kepingin masuk ke dalam dunia IPA harus masuk ke IPS, hal yang tidak sesuai dengan minat mereka terpaksa masuk ke IPS hanya karena nilai akademis mereka kurang. Menurut pengalamanku juga bahwa semuanya ya, tapi mostly anak di IPA mereka sebenarnya lebih suka ke dunia yang berbau IPS, sosial, tapi mereka masuk ke IPA gara-gara gengsi, dan rasanya mereka cukup bangga kalau mereka bisa masuk IPA, dan mereka bakal sedih kalau mereka nggak bisa masuk IPA dan harus kebuang ke IPS. Ini diperkuat dengan adanya dulu di angkatanku bahwa mereka yang mau masuk IPA, mereka harus melalui tes terlebih dahulu, dan kami yang masuk IPS dikumpulkan untuk disosialisasi tentang ilmu-ilmu sosial. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya semakin mendorong pemahaman masyarakat bahwa anak IPA nilai akademisnya lebih oke, lebih bergengsi daripada anak IPS. Untungnya tahun-tahun setelahnya sudah tidak diberlakukan hal seperti itu, jadi semua anak juga dites, mau masuk IPA, IPS maupun bahasa, mereka dites semua sesuai minat dan bakat mereka gitu. Dari pemahaman yang seperti inilah akhirnya muncul bahwa anak IPS itu anak yang nggak suka belajar, anak yang malas, anak yang bolosan, seperti itu. Padahal kita tidak bisa diklasifikasikan seperti itu semuanya, karena semua tergantung anaknya, bukan karena mereka berada di jurusan IPA maupun IPS. Jadi dengan adanya hal ini, cuma karena nggak mau diejek sebagai anak yang nggak suka belajar tuh akhirnya masuk IPS, dia nggak bisa masuk IPA. Mereka-mereka yang sebenarnya punya ketertarikan di dunia sosial harus masuk ke IPA, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan
gitu. Dan kita masuk ke mitos yang kedua. Anak IPA kuat di hitungan, anak IPS kuat di hafalan. This is perfectly wrong. Dimana aku mau berbicara tentang perspektif anak IPS, bahwa gak ada satupun pelajaran di IPS yang memaksa dan menuntut kita untuk hafal, pure hafal. Kita pun sebagai anak IPS gak mungkin bisa hafal untuk semua materi pelajaran. Jadi pelajaran-pelajaran di IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah minat, kita di sini lebih ditekankan tentang pemahaman konseptual yang komprehensif, dimana kita harus paham tentang konsepnya dulu, dan dengan sendirinya kita akan hafal istilah-istilah yang dibutuhkan. Jadi saat kita udah paham konsep nih, kita bakal bisa paham bagaimana cara menalar untuk solusi dari permasalahan tersebut. Di era ini kan juga sudah mulai ada soal-soal hot di mana kita dipaksa untuk tidak hanya teori saja, tapi kita harus mampu untuk menganalisa suatu kejadian atau suatu permasalahan dengan teori-teori tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di kami, anak IPS atau anak sosial. Jadi kita nggak dipaksa tuh dengan tuntutan untuk bisa hafal istilah-istilah atau kejadian-kejadian dengan tanggalnya persis. Nggak. Oke? Nah, perdebatan IPA dan IPS masih menjadi hal yang hangat dan menjadi topik perbincangan saat kita mau masuk ke SMA. So, mate, does it have to be a good way or not? Kalian yang bisa tentuin jalan hidup kalian sendiri. Padahal anak jurusan IPA dan IPS memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, memiliki kemampuan yang setara, dan semuanya itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi hal itu, bagaimana kita mau jalannya, gimana cara belajar kita, bagaimana kita ingin menjadi seorang pelajar. Tetapi tetap memilih jurusan itu merupakan hal yang harus dipikirkan secara matang-matang. Kita harus bisa milih jurusan sesuai dengan minat, ketertarikan, bakat kita maunya kayak gimana. Itu tetap menjadi hal utama yang perlu dimatangin, tidak hanya berdasarkan stereotip atau pelabelan yang berkembang dan tertanam saat ini di masyarakat. Yang terpenting, mau apapun jurusan kita harus tetap menomorsatukan untuk belajar dan menggali terus-menerus tentang apa yang sudah kita ambil. Dan seperti biasa, terima kasih, sampai jumpa.